Selamat pagi, adik peserta mata kuliah agama untuk Kristen dan Katolik. Ya, saya hadir di sini menyapa Anda. Kalau saya lihat dari Google Classroom yang ada pada saya, itu peserta kuliah agama ini, itu yang masuk ada 3 student. Nicholas Darmawan, Guru Anjar Nugroho, dan Peter Upa. Nah, saya rasa untuk Nicholas mungkin sudah tidak mengikuti lagi karena dia sudah mendapat nilai agama karena dia ternyata transfer, ya. Jadi tinggal 2 orang, yaitu Guru dan Peter Upa. Saya belum pernah ketemu yang mana ini ya. Pernah satu mahasiswa mungkin menghadap saya selain Nikolaus, tapi itu yang mana saya juga tidak tahu ya. Mungkin sekali waktu kalau Anda berkesempatan pas ke kampus, Anda bisa cari saya ya, untuk kita bisa ketemu, atau sekali waktu Anda buat video boleh juga ya. Jadi tugas bisa juga dalam bentuk video begitu ya. Jadi tidak dalam bentuk tulisan juga boleh, macam apa, Anda merekam, Anda ngomong begitu, share, dan baik kalau itu Anda simpan dalam Drive atau YouTube, sehingga Anda tinggal memberikan linknya pada saya ya, sehingga tidak terlalu berat atau makan kuota ya. Nah, untuk pertemuan kita ya, jadi saya agak sedikit terlambat karena sebelumnya saya tidak begitu tahu bahwa yang mengajar agama itu saya pikir Bapak Pendeta, tapi ternyata dari jurusan minta pada saya ya. Jadi saya sudah mencoba membuat susunan rencana perkuliahan yang sebetulnya Anda bisa menemukan pada pengantar ya, yaitu 2 minggu lebih yang lalu itu mengenai pegangan iman ya, mengenai pengikut Kristus, pegangan iman, dan sebetulnya hari Sabtu minggu kemarin itu mengenai strategi hidup. Nah, saya akan mencoba menjelaskan semuanya ya. Mengenai pengikut Kristus, saya hanya minta kepada Anda untuk sharing ya, begitu, sharing yang merupakan tugas 1, sharing nama ya, kapan Anda dibaptis, Anda Kristen atau Katolik ya, kemudian mengapa Anda sampai dibaptis ya. Kalau yang sejak kecil ya saya tidak tahu karena sejak kecil dibaptis ya. Tapi ada juga yang sudah besar. Mungkin kenapa saya ikut Kristus? Mungkin karena sekolah, atau mungkin karena teman, atau mungkin karena pacar saya ya, dan sebagainya ya. Nah, itu coba Anda tuliskan atau bisa juga Anda ungkapkan dalam macam video semacam ini ya. Jadi itu yang tugas 1 ya, tidak susah ya. Kemudian saya coba menjelaskan mengenai pegangan hidup ya, pegangan hidup ya. Ini saya langsung pegangan iman ya, pegangan iman saya langsung tugas ya memang. Jadi ini saya ingin Anda melihat atau merefleksikan mengapa saya menjadi pengikut Kristus ya, seperti hampir mirip tadi ya. Kenapa? Apakah karena
ya ikut-ikutan, atau saya menemukan sesuatu, ya. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk menggali lebih dalam, apakah hanya ya sekedar-sekedar, atau saya mulai mencoba, oh ya, kenapa ya? Saya mencoba mencari, ya. Saya mencoba mencari. Di sini sabda Tuhan yang mana yang sangat menginspirasi saya menjadi pegangan hidup beriman saya. Tidak harus kitab suci, ya. Mungkin saya tidak tahu, saya lupa kitab sucinya yang mana. Tetapi saya ingat kata-kata atau kalimat yang meneguhkan saya, ya. Misalnya seperti kalau Anda bertanya pada saya, kenapa saya jadi suster? Kok susternya suster penyelenggaraan ilahi bahasa Indonesianya, ya. Tapi kalau lengkapnya Sister of Divine Providence. Jadi suster-suster dari penyelenggaraan ilahi. Divine itu Tuhan. Providence itu penyelenggaraan, ya. Kenapa? Ya, kalau Anda tanya pada saya tentu jawabnya, ya, saya merasa selama perjalanan hidup saya sepertinya Tuhan menyelenggarakan hidup saya, ya. Jadi bukan kebetulan, bukan by accident, tetapi semuanya adalah rencana Tuhan yang semula mungkin saya tidak pahami, tapi kemudian oh, ini memang rencana Tuhan untuk menyelamatkan saya, ya. Jadi semacam itu, ya. Tadi kalau kamu tanya, suster punya pegangan ayat apa di dalam kitab suci, ya. Saya paling senang dengan surat Santo Paulus kepada umat di Roma, ya. Umat di Roma bab 8, ya, yang mengenai keyakinan iman, yaitu ayat 31 sampai selesai, ya. Yang paling saya senang apa, ya? Ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu sebelumnya, ya, sebelumnya itu ayat-ayat sebelumnya, bahwa kita itu hidup dalam roh, ya. Nah, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, jadi semua hidup saya yang saya alami itu anugerah Tuhan, ya, rahmatnya, penyelenggaraannya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, ya? Saya merasa dipilih Tuhan untuk menjadi suster. Kamu tentu lain, ya. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, ya. Jadi saya merasa tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya merasa mengalami kasih Tuhan tidak bisa dibendung, ya, tidak bisa ditahan oleh apapun, ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya? Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi jangan khawatir,
menghadapi bahaya maut, menghadapi apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, itu yang menjadi pegangan iman saya. Saya bisa kuat mengalami apapun karena yakin itu. Nah, itu contoh dari saya. Tentu Anda lain. Anda boleh berbagi, bisa dalam tulisan, bisa dalam cerita seperti saya ini, ya. Jadi bagikan pengalaman hidup akan Allah yang menjadi pegangan iman saya. Nah, itu tugas 2, ya. Saya akan lanjut lagi mengenai 3, ya, mengenai strategi hidup, ya. Saya kirimkan juga tulisan, kalau di dalam gereja Katolik itu tulisan dari Paus, itu disebut ensiklik, ya, ensiklik, tulisan dari Bapak Paus itu mengenai Laudato Si, ya, terpujilah Tuhan, begitu, ya. Nah, itu sudah saya kirimkan, Anda boleh baca, mungkin daftar isinya saja atau bagaimana, ya. Tetapi di situ akan dibahas mengenai bumi kita. Jadi kita hidup di atas bumi ini. Bumi ini adalah rumah kita, ya, rumah bumi, ya. Sekeliling saya ini rumah bumi, ya. Nah, Anda refleksi, rumah bumi apa saja yang mengelilingiku, ya. Jadi alam semesta ini, tumbuh-tumbuhan, binatang, teman, dan sebagainya, semua, ya, semua. Nah, kamu coba renung sebentar, yang muncul apa, ya, muncul apa? Mungkin yang muncul, oh temanku. Nah, temanku itu pengaruhnya apa dalam hidupku, ya? Pengaruhnya apa dalam hidupku? Pengaruh baik, pengaruh jelek, ya. Nah, kalau pengaruh baik, tentu menyemangati, ya, meneguhkan. Kalau jelek mungkin, membuat saya patah semangat. Nah, tetapi bagaimana saya menyikapi hal itu? Apakah yang begitu membuat saya menjadi patah semangat atau bagaimana? Nah, itu yang terangkum dalam strategi hidup, ya, strategi hidupku, ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, jadi rumah bumi itu semua yang ada, saya kan punya pegangan iman tadi, ya kan? Saya punya pegangan iman. Nah, dengan rumah bumi yang ada dan saya punya pegangan iman, saya mencoba untuk merumuskan atau menemukan strategi hidup saya. Saya mau ikut-ikutan, atau saya mau jatuh, atau saya punya sikap yang positif, ya, sesuai dengan pegangan iman saya. Nah, itu, ya, itu tugasnya, ya. Tidak ada salah, tidak ada benar. Semua pengalaman adalah baik, ya. Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik, ya, pasti yang terbaik. Jadi kalau pengalaman jelek pun itu Tuhan bisa mengubahnya menjadi baik, ya. Jadi kalau sudah terjadi pasti ada maksud, ada maksud. Kita diajak oleh Tuhan untuk belajar, untuk semakin berkembang di dalam bimbingannya. Bimbingannya itu step by step, ya, tahap demi tahap hidup kita, ya. Nah, kita mencoba dari tahap ke tahap, kita menemukan strategi hidup saya, ya. Oke, ya, terima kasih. Nah, saya tunggu sharing Anda, berbagi pengalaman Anda, ya, atau usul Anda, ya. Mungkin sekali waktu kita ketemu di dalam semacam Zoom seperti ini, atau apa, ya. Nanti saya lebih suka Zoom karena kalau Google Meet
agak susah untuk direkam. Ya, jadi terima kasih. Sampai jumpa kesempatan mendatang.